Usia 18 tahun, si jelita Lia Elvara sudah punya usaha kecil-kecilan buka butik di garasi mobil di rumahnya. Hanya dengan modal awal 5 juta, ia sudah bisa melakukan usahanya. Penciuman bisnisnya memang tajam. Di usia muda, berkat ketekunan dan kejeliannya, melihat peluang ia sudah jadi miliarder. Pada Ibra TV, keponakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini mengungkapkan rahasia suksesnya dan sekaligus mengajak wanita Indonesia harus mandiri dan punya penghasilan sendiri. Kenapa? Ini jawabannya. Masih muda waktu itu. Ya, waktu itu masih lulus SMA dan saya baru menginjakkan kaki saya di Universitas Indonesia, baru banget kuliah. Terus saya ingin sekali mencoba bisnis. Kira-kira mampu nggak ya gitu? Mau coba uji nyali dan uji kecerdasan ceritanya gitu. Nah, awalnya iseng sih, karena memang saya kan dari dulu dunia entertain, jadi sangat erat kaitannya sekali dengan make up, dengan fashion. Nah dari situlah saya mencoba buka butik di garasi rumah. Kebetulan garasi rumah lumayan agak besar, garasinya. Akhirnya saya bangun bermodalkan 5 juta saja waktu itu. Ya dari situlah akhirnya nggak disangka, nggak diduga, dari customernya sedikit, 1, 2, 3 hanya tetangga, sampai akhirnya membludak gitu. Nggak cukup garasi, nggak cukup parkiran, nggak cukup. Dari situlah akhirnya saya pindah ke ruko. Akhirnya sewa ruko. Dari ruko itu berkembang lagi, setelah pindah ke ruko, akhirnya saya berekspansi ke dunia kecantikan, dunia salon. Karena daripada tiap bulan mahal gitu ya, ngabisin duit jutaan ke salon, saya pikir kenapa enggak saya aja buka sendiri gitu. Jadi lebih baik kebutuhan saya tapi bisa menghasilkan, karena saya selalu berpikir bagaimana untuk bisa produktif. Hidup ini cuma sekali, jangan disia-siain, harus bermanfaat sebaik-baiknya. Nah dari situ akhirnya saya merambah lagi ekspansi ke dunia kuliner. Nah, jadi karena itu 3 lantai rukonya, itu benar-benar saya manfaatkan 3 lantai tersebut untuk 3 bisnis. Ya, nah subhanallah, alhamdulillah waktu itu setelah saya membangun bisnis ketiga, main bisnis tersebut akhirnya malah berkembang lagi, ada beberapa cabang, sampai akhirnya membangun cabang di mana-mana. Dan dari situlah terus berkembang ke dunia properti, lalu ke dunia pertambangan gitu, ke dunia energi. Pokoknya nggak disangka-sangka deh, bisnis itu memang harus berani, jangan takut-takut, pokoknya coba aja. Karena pada dasarnya manusia itu semua bisa berbisnis. Tidak ada manusia yang tidak bisa berbisnis. Tergantung mereka ada niat dan ada kemauan. Di mana ada niat, ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Dan yang nggak punya modal pun sebenarnya bisa berbisnis. Karena banyak yang tanya sama saya, bagaimana caranya kalau nggak punya modal terus berbisnis? Itu gampang. Jadi reseller bisa jualin dulu produk orang. Dari situ maka nanti bisa ngebangun usaha sendiri. Ada nggak campur tangan orang tua di sini? Nggak ada. Saya benar-benar tidak mau melibatkan uangnya orang tua, tidak mau melibatkan uangnya siapapun. Waktu itu memang benar-benar pengen belajar mandiri, berusaha bagaimana saya bisa berdiri di kaki saya sendiri, walaupun orang tua sebenarnya mampu untuk mensupport saya. Saya ini anak manja sebenarnya, karena perempuan terakhir di rumah. Tapi saya belajar untuk mencoba mandiri. Nah, orang tua dulu berbisnis atau? Orang tua ya ada bisnis juga, tapi papa saya tuh dia ngajar juga, karena dia dokter, pernah sekolah juga di Amerika. Jadi dia selain ngajar tapi dia juga ada bisnis sampingan kayak properti gitu. Dan kalau mama saya memang pebisnis, jadi mungkin jiwa bisnis saya turun dari mama saya. Pernah jatuh nggak?
Jatuh dalam bisnis, Iya. udah jatuh bangun aku mengejarmu. Udah saya kalau dalam bisnis bukan saya aja, saya rasa semua orang kalau dalam bisnis itu pasti akan ngalamin yang namanya jatuh bangun, up and down. Itu sakitnya tuh di sini. Luar biasa. Pada saat terpuruk itu saya benar-benar bingung mau ngapain, mau gimana. Tapi akhirnya pada satu titik saya tiba-tiba kayak dapet hidayah aja gitu. Dapat, kalau di dalam ilmu The Seven Awareness itu namanya OMA, One Minute Awareness. Jadi kita kayak dikasih satu titik kesadaran untuk melakukan sesuatu. Dari situlah saya mulai bangkit, dan saya juga ketemu pada saat terpuruk itu ketemu dengan Ustadz Yusuf Mansur. Setelah bertahun-tahun saya nggak pernah ketemu. Iya. Dari kecil kebetulan kenal sama beliau. Tiba-tiba Allah mempertemukan dengan beliau, dan berkat beliau lah saya banyak dikasih motivasi, dikasih spirit, dikasih tips, dikasih dikasih saran-saran bagaimana untuk supaya bangkit. Artinya di sini peran Ustadz ada ya? Ada peran Ustadz Mansur, ada peran Bapak Hairul Tanjung juga. Saya ketemu dengan Pak Hairul Tanjung waktu itu, yang memang dia juga banyak ngajarin bagaimana bisnis dari from zero to hero. Bagaimana dari nol, dari kecil sampai besar, dari nol menjadi seorang pahlawan yang bisa memberi makan orang banyak atau menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Mbak kan sebagai istilahnya pengusaha juga sekarang, peran kecantikan tuh sejauh mana pengaruhnya? Peran kecantikan. Peran kecantikan maksudnya gimana? Biasanya kan godaannya kenceng tuh. Godaan. Iya. Wow. Itu bukan kenceng lagi, Pak. Kalau masalah godaan memang dalam hidup saya tuh luar biasa gitu. Jadi semakin kita menjaga diri, semakin godaan itu kenceng banget gitu. Jadi sebelum saya berhijab, itu memang godaannya luar biasa gitu ya. Dan ketika saya berhijrah, memutuskan untuk berhijab, saya pikir mungkin aman nih, nggak bakal ada yang godain lagi. Ternyata enggak juga, malah makin banyak. Banyak, tapi artinya orang-orang ini juga bukan orang-orang yang sembarangan ya. Ketika kita udah berhijab, otomatis kan juga mungkin laki-laki lebih menghargai kita. Jadi yang tadinya sweet sekarang wah, Masya Allah. Kan itu didoain namanya, Pak. Iya. Ya karena cantik kan. Ya, tutupin kan tetap cantik. Ya, artinya kecantikan itu berpengaruh nggak terhadap bisnis itu? Artinya peningkatan bisnis itu sendiri. Rekanan cowok kan biasanya senangnya berkenan dengan wanita cantik misalnya. Iya. Alhamdulillah sangat berpengaruh sih, karena saya punya beauty clinic. Waktu itu saya punya salon sekaligus beauty clinic yang dimana saya bekerja sama dengan para dokter-dokter kecantikan. Nah dari situlah saya juga pernah beberapa kali iklan kecantikan. Jadi model ya? Jadi model iklan kecantikan dari Taiwan, dari Dubai, sampai produk-produk Indonesia. Jadi saya pernah jadi modelnya, dan itu sangat berpengaruh sekali kepada bisnis saya, sehingga bisnis saya juga naiknya signifikan lah pada saat itu, sampai akhirnya saya mempunyai produk sendiri. Ini produk saya, contohnya ini namanya Elvara Beauty Care SR12. Jadi saya ada kayak lipstiknya, ada serum, ada krim dan lain-lain ya. Sampai akhirnya sekarang terus masih saya jalani. Sekarang yang dikembangkan apa? Lebih pada produk kecantikan atau apa? Akan ada fashion juga ya? Iya. Boleh disebutkan itu Mbak kira-kira? Iya, semuanya masih running well ya. Saya masih jalanin bisnis kecantikan, jalanin juga bisnis fashion, sampai kuliner pun masih ada. Saya lebih fokusnya ke makanan-makanan Arab. Kebetulan memang saya ada darah Arabnya. Jadi saya lebih fokus kebuli makanan Arab seperti kebuli, kebab. Namanya Elvara Kitchen. Jadi itu memang gara-gara corona ini juga tuh akhirnya saya hidupkan lagi yang tadinya saya udah agak terbengkalai bisnis-bisnis itu, sampai akhirnya saya hidupin lagi lewat online. Jadi sekarang saya nggak punya offline-nya, saya lebih banyak lewat online. Terima pesanan aja ya? Iya. Ya kan sekarang tidak art distancing itu kan berpengaruh terhadap
toko, orang ke toko, ke gerai gitu Iya, kan, lebih iya. baik pesan gitu kan. Iya, betul. Hmm. Soalnya percuma kita punya offline juga emang sekarang lagi jarang banyak Iya, yang nggak ada yang gitu. jual kan. Iya. Jadi akhirnya saya juga banyak stok-stok baju di rumah. Saya taruh di rumah. Dalam bisnis ini bagaimana? Seberapa pengaruh misalnya terhadap keluarga itu bagaimana? Kan sibuk gitu kan, gimana terhadap keluarga? Terhadap keluarga, ya bagi waktu aja. Waktu aja ya. Iya, pinter-pinter bagi waktu. Ada yang ikut berperan juga di antara putra atau Nggak ada. nggak ada? Nggak ada. Kebetulan Artinya saya yang memang belum ada. Oh belum ada, sorry. Ya, nggak apa-apa. Nah terus sekarang kalau kita lihat misalnya di Indonesia ini dalam kondisi sekarang yang paling memungkinkan, kan saya baca profilnya sebab di Kadin juga ya aktif Iya. gitu. Iya. Kira-kira bisnis apa yang di Indonesia ini yang paling sangat menjanjikan sekarang? Kalau di tengah pandemi ini, bisnis yang sangat menjanjikan bisnis kesehatan, Kesehatan ya. bisnis makanan. Ya, saya punya bisnis dari yang mulai retail, yang kecil-kecil seperti makanan, produk kecantikan, ataupun produk-produk fashion. Itu kan buat saya produk-produk retail. Tapi kalau yang besar-besarnya kan seperti properti, pertambangan. Kalau itu kan dalam sebuah project, tentunya per project gitu. Iya. Jadi justru yang bisnis-bisnis besar inilah yang sekarang sedang sangat terpuruk. Serem down ya. Iya, jadi kita harus jalanin bisnis yang kecil-kecil. Yang retail itu malah yang Iya, justru yang kecil-kecil itu yang membantu. Dulu saya sempat, setelah saya punya bisnis besar, saya sempat nyepelein yang kecil-kecil gitu. Nah, disitulah saya juga sempat mungkin akhirnya terpuruk gara-gara juga pertama banyak riba, kedua saya banyak nyepelein hal-hal kecil, maksudnya ini mah kecil gitu, gue urusin yang besar-besar dulu. Nah ternyata salah juga, kita harusnya yang kecil juga tetap running. Jadi pada saat yang besar drop, yang kecil masih bisa membantu kita. Ya. Karena di Indonesia ini memang kita nggak bisa punya bisnis satu, kita harus punya beberapa multi, bisnis. Ya? Kita harus ada multi couple income. Kita juga harus ada beberapa bisnis yang untuk menopang kehidupan kita, karena di Indonesia ini nggak ada yang ngejamin. Pemerintah tidak menjamin kehidupan rakyatnya. Selain seperti pada saat saya kita sendiri. Ya, kita benar harus mandiri. Di Indonesia nih buat saya sebenarnya berat buat perempuan, buat kehidupan perempuan. Jadi lain seperti waktu saya tinggal di Australia, di sana memang perempuan itu sangat dijamin kehidupannya oleh pemerintah. Jadi misalnya kita divorce ataupun kita lahiran, itu dapat $800 per 2 minggu. Wah, ada banget kan? jaminan. Iya. Kita boro-boro kan. Boro-boro pemerintah. Boro-boro Indonesia. nggak ada bantuannya aja nggak nyampe ke kita. Iya, sembako aja nggak tahu nih. Banyak yang nyampe semua belum. Karena dari Mbak Elvara yang nyampe ya kan. Mbak, dari keterpurukan itu biasanya karena apa? Kemudian apa yang membuat Mbak menemukan solusi lagi itu apa? Nah, waktu itu saya terpuruk ketika saat saya memutuskan untuk ambil studi di S2, master saya di Australia. Waktu itu saya ambil Master of Business Administration. Saya tinggal bisnis saya di sini, saya serahkan kepada adik saya. Kebetulan dia juga memang seorang pebisnis dan ada beberapa juga yang membantu dia. Dari situlah saya mungkin karena kurang kontrol, karena kan jarak gitu jauh, kurang kontrol, dan juga mungkin tangan setiap orang itu beda ya? Tangan saya, apa yang saya handle mungkin tidak sama dengan apa yang dia handle gitu, dan garis tangan juga mungkin beda ya, katanya pengaruh itu. Dan dari situlah mulai pelan-pelan tuh bisnis saya menurun. Juga memang saya waktu itu ada riba-riba juga gitu, yang dimana ada hutang-hutang ke bank kayak gitu. Ada bisnis yang maksudnya pakai uang bank gitu. Nah dulu kan saya masih belum mengerti tentang riba. Nah kalau sekarang sih saya enggak deh, saya kalau bisa jauh-jauh nggak mau yang namanya riba-riba lagi. Jadi dari situ saya pelan-pelan tuh kayak sama Allah dihabisin gitu. Iya, saya usia 25 tahun itu udah jadi seorang miliarder pada saat itu. Dari padahal bermodalkan 5 juta, tapi saya bisa berkembang sampai akhirnya saya mendapat penghargaan sebagai the young multi talented woman entrepreneur. Tahun berapa? Kurang lebih tahun oleh Mbak Elvara apa nih bisnis apa sekarang ke depan, misalnya ada rencana kan fashion sedang berjalan, kuliner sedang berjalan, kira apa lagi?
Semuanya sih pengennya semua masih terus berjalan, karena memang itu kan bisnis basic saya yang 3 itu. Adapun bisnis-bisnis yang lain itu kan setelah bisnis yang basic ini gitu. Jadi tapi akhirnya sekarang main bisnis atau bisnis utama saya atau core bisnis saya itu lebih di properti akhirnya. Jadi kalau kayak fashion, kuliner, kecantikan itu jadi second line bisnis saya. Itulah that's the life, kita nggak ada yang tahu bagaimana kedepannya, perkembangannya akan seperti apa. Jadi just do it aja, jalanin. Kayak kan pandemik ini kan tiba-tiba harus merubah kita ya. Iya, itu dia. Jadi banyak pebisnis dadakan di pandemi ini. Bagus kalau saya bilang itu. Jadi membuat masyarakat Indonesia lebih kreatif dan juga meningkatkan jadi seorang pebisnis. Karena di Indonesia ini masih 1% lebih lah, belum sampai 2%. Padahal untuk menjadi negara entrepreneurship berkembang itu ya minimal 25% lah ya. Iya, minimal 2%. Kalau untuk menjadi negara berkembang, negara maju itu minimal pebisnisnya harus ada 2%. Di kita masih kurang. Kita belum. Sekarang udah mulai 1%. Waktu dulu zaman saya masih 0,7 sekian, masih jauh banget. Karena orang Melayu ini mesti kayak odol, dipencet dulu baru keluar. Iya benar. Jadi susah dulu nih baru kreatif gitu. Iya benar banget Pak, setuju itu. Mbak Lia, sebagai ponakan Wapres, pengaruhnya nggak di bisnis sekarang? Waduh, ini pertanyaannya berat. Enggak sih, sama aja ya, karena saya tidak mau menggunakan fasilitas itu. Jadi ya seperti layaknya orang-orang biasa aja, sama seperti yang lain. Tapi ada nggak yang mencoba memanfaatkan? Ya banyak sih Pak, banyak ya. Terutama mereka misalnya yang mau minta tolong untuk urusan-urusan yang berbau ke pemerintahan, itu ya memang pasti minta bantu juga sama saya. Iya. Biasalah itu ya. Cuman ya alhamdulillahnya masuk ke instansi mana aja lebih mudah itu aja. Misalnya ke BUMN, ke kementerian, kemana gitu. Tapi kan Mbak Elvara udah teruji dari usia belasan tahun ya kan? Iya. Bukan baru sekarang kan? Iya. Jadi, tapi mungkin sekarang lebih mudah lah ya. Artinya ya untuk masuk aja minimal untuk masuk lah gitu kan? Oh iya lebih mudah. Karena kan saya di Kadin juga. Jadi kalau Kadin itu seluruh dunia kan ada. Jadi kita mau dimanapun, insya Allah kalau di Kadin itu diterima gitu. Nah untuk jaga fisik nih, tipsnya apa supaya tetap fight, tetap fit, tetap cantik, bugar? Tipsnya jaga kesehatan dengan cara pola makan yang baik, olahraga minimal seminggu 3 kali, 30 menit lah, nggak usah lama-lama, minimal. Kalau maksimal 1 jam lebih oke. Terus banyakin juga berwudu, karena berwudu kan menjaga diri kita juga, menjaga pandangan kita juga, sehingga inner kita tuh juga terjaga. Katanya aura itu terpancar dari inner kan, dari dalam hati. Iya, dari dalam hati. Kalau hati kita bersih, maka cahaya keluar pun juga auranya memancar katanya gitu. Ini butik saya. Sebenarnya butik saya ada di FX Mall, tapi ini hanya stok aja sebelum saya kirim ke mall itu, jadi saya taruh di sini dulu. Ini karena ada ruangan kosongnya sedikit, jadi saya pergunakan. Saya jual hijab Turki. Ini asli nih dari Turki ya, yang kayak gini-gini nih, benar-benar asli dari Turki. Terus saya juga lebih kepada produknya ini kayak tenun, songket, dan batik. Kayak gini batiknya, misalnya batik ini dari Madura, ada yang dari Kalimantan Tengah, ini dari Kalimantan Tengah gitu. Ini songket, ini baju ini, tenun ini juga hasil desain saya sendiri, termasuk yang saya pakai ini juga. Iya. Saya jual kayak gini-gini, cardigan gini, blazer. Terus ini juga batik, ini desain saya sendiri juga. Ya. Jadi saya merambah jadi desainer juga akhirnya.